Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Latifah Kamila dengan NIM 250523629861 dari Offering D3 Prodi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek individu dengan topik fisika dan pengukuran. Dalam fisika, pengukuran merupakan hal yang sangat penting, karena setiap besaran fisika harus dinyatakan dengan nilai dan satuan yang jelas. Oleh karena itu, melalui proyek ini saya akan menjelaskan konsep dasar pengukuran, satuan, dimensi, serta penerapannya dalam perhitungan fisika. Nah, di sini terdapat definisi pengukuran besaran dan satuan. Pengukuran merupakan proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai serta memiliki satuan. Kemudian, satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Dalam besaran, terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih bedanya? Jadi, pada besaran pokok satuannya itu cuma ada satu dan dia cuma memiliki satu dimensi. Tidak diturunkan dari besaran lain dan diperoleh dari pengukuran langsung tanpa melalui perhitungan rumus. Sedangkan besaran turunan, satuannya lebih dari satu, dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung, serta diperoleh dari hasil perhitungan besaran pokok. Berikut contoh besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian pada pembahasan 2 yaitu ada analisis dimensi. Analisis dimensi adalah metode dalam fisika untuk memeriksa apakah suatu persamaan benar secara satuan. Metode ini digunakan karena dimensi dapat diperlakukan seperti besaran aljabar. Prinsip utama analisis dimensi yang pertama, besarannya hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika dimensinya sama. Yang kedua, dimensi di kedua sisi persamaan harus sama agar persamaan tersebut benar secara fisika. Mari kita lihat contoh di buku. Persamaan posisi benda yang bergerak dengan percepatan konstan. Untuk mengecek rumus posisi X sama dengan 1/2 AT pangkat 2, kita masukkan dimensinya. Di sisi kiri adalah panjang, di sisi kanan percepatan L per T pangkat 3 dikali waktu kuadrat. Bisa kita lihat, satuan waktunya itu bisa saling kita coret atau kita tiadakan, sehingga tersisa L di kedua sisi. Nah, ini membuktikan rumus tersebut sudah benar secara dimensi. Contoh soal, hukum gravitasi universal Newton dinyatakan oleh F sama dengan G kali M per R pangkat 2, di mana F adalah besar gaya gravitasi yang diberikan oleh suatu benda kecil pada benda kecil lainnya. M dan M kecil adalah massa kedua benda tersebut, dan R adalah jarak antara kedua benda. Gaya memiliki satuan SI, yaitu
kilometer, yaitu kilogram kali meter per second kuadrat. Pertanyaannya, apa satuan SI dari konstanta proporsionalitas G? Nah, dari hukum atau persamaan tadi, karena yang diminta adalah satuan konstan dari konstanta G, maka kita tukar menjadi G sama dengan F dikali R pangkat 2 per M besar dikali M kecil. Kemudian kita masukkan satuan SI-nya, yang dimana tadi F-nya itu kilogram dikalikan meter per second. R-nya M kecil, M besar sama dengan kilogram, M kecil sama dengan kilogram. Dapat kita lihat di sini G sama dengan, kita masukkan tadi yaitu kilogram dikalikan meter per second kuadrat tutup kurung dikalikan M pangkat 2 per kilogram kali kilogram, yang dimana satuan konstan gravitasinya menghasilkan M pangkat 3 kalikan kilogram pangkat min 1 dikalikan S pangkat min 2, atau yang biasa yang kita kenal yaitu N dikali M pangkat 2 per kilogram kuadrat. Kemudian kita masuk ke konversi satuan. Kadang-kadang kita perlu mengkonversi satuan dari sistem pengukuran ke sistem lainnya, atau mengkonversi dalam satu sistem yang sama, misalnya dari kilometer ke meter. Faktor konversi antara satuan panjang SI dan satuan standar Amerika adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 1 mil sama dengan 1609 meter sama dengan 1,609 km. Kemudian 1 M atau 1 meter dalam insinya sama dengan 39,37 inci sama dengan 3,281 kaki. Kemudian 1 kaki itu nilainya sama dengan 0,3048 meter sama dengan 30,48 cm. Sama halnya dimensi, satuan dapat diperlakukan sebagai besaran aljabar yang dapat saling meniadakan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengkonversi 15,0 inci ke cm. Karena 1 inci itu didefinisikan tepat 2,54 cm, maka kita temukan bahwa di mana rasio dalam kurung bernilai sama dengan 1. Kita menuliskan angka 1 sebagai 2,54 cm atau 1 inci, sehingga satuan inci di penyebut saling meniadakan dengan satuan inci pada besaran aslinya. Nah, satuan yang tersisa adalah cm, yaitu hasil yang memang kita inginkan. Mari kita masuk ke contoh soal. Sebuah pemuat biji memindahkan 1.200 ton per jam dari tambang ke permukaan. Ubahlah laju tersebut ke dalam satuan pon per detik dengan menggunakan konversi 1 ton sama dengan 2.000 pon. Jadi untuk menyelesaikan ini kita perlu mengubah dua satuan sekaligus, yaitu yang diketahui tadi 1 ton sama dengan 2.000 pon. Kemudian 1 jamnya itu kita ubah menjadi detik, yang dimana 1 jam sama dengan 3.600 detik, hasil dari 60 menit dikali
60 detik. Setelah itu kita susun pecahannya agar satuan yang tidak diinginkan bisa saling meniadakan. Kemudian kita langsung saja coret satuan yang sama. Di sini satuan ton di atas dicoret dengan ton di bawah. Kemudian satuan jam di bawah dicoret dengan jam di atas. Nah, jadi satuan yang tersisa adalah pound per second. Kemudian kita hitung angkanya, lalu kita mendapatkan total kelajuannya yaitu sebesar 666,67 pound per second. Kita masuk ke angka penting. Angka penting adalah digit yang digunakan dalam pengukuran yang mencerminkan ketelitian data dan sangat penting dalam fisika untuk menjaga akurasi dan konsistensi hasil. Dalam fisika, terdapat beberapa aturan penting dalam menentukan angka penting dari suatu pengukuran. Berikut adalah aturan dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, digit non-nol selalu signifikan. Artinya, semua angka selain 0 dianggap sebagai angka penting. Misalnya, 4,56 memiliki 3 angka penting. Yang kedua, digit 0 di antara angka non-nol dianggap sebagai angka penting. Yang ketiga, digit 0 di sebelah kanan angka desimal setelah angka non-nol juga dianggap penting. Yang keempat, digit 0 yang digunakan untuk mengatur posisi desimal, seperti 0 di bawah atau di akhir tanpa koma desimal, itu tidak dianggap sebagai angka penting. Contohnya, angka 0,0045 hanya memiliki 2 angka penting. Yang terakhir, dalam notasi ilmiah, angka penting adalah semua angka sebelum tanda eksponen. Misalnya, pada 3,02 kali 10 pangkat 5, angka pentingnya itu ada 3, yaitu cuman pada 3,02. Contoh, berapakah jumlah angka penting dalam angka-angka berikut? Angka pertama yaitu 78,9 plus minus 0,2. Di sini terdapat 3 angka penting. Angka 78,9 memiliki 3 digit yang sudah pasti dan terukur. Selain itu adalah ketidakpastian. Tetapi angka utamanya tetap dihitung berdasarkan digit yang ada sebelum tanda plus minus. Kemudian yang B, 3,788 kali 10 pangkat 9. Di sini terdapat ada 4 angka penting. Dalam notasi ilmiah, semua angka sebelum faktor 10 pangkat n dihitung sebagai angka penting. Kemudian yang C, 2,46 kali 10 min 6. Di sini juga ada 3 karena sama seperti poin B, angka 2, 4, dan 6 adalah angka penting. Eksponen min 6 hanya menunjukkan letak desimal dan tidak menambah atau mengurangi jumlah angka penting. Yang D, 0,0053. Di sini angka pentingnya cuma ada 2. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0. Hanya berfungsi sebagai penjaga tempat desimal dan bukan merupakan angka penting, jadi hanya angka 5 dan 3 yang dihitung. Kemudian kita masuk ke penerapan fisika dan pengukuran dalam dunia teknik sipil. Yang pertama, A. Akurasi desain dalam analisis struktur. Jadi intinya adalah hitung-hitungan gaya. Kalau rumus fisikanya tepat dan ukurannya akurat, gedung bakal berdiri tegak menahan beban berat dan angin tanpa goyang. Kemudian yang B, keandalan data survei dan pemetaan lahan. Ini soal kenal lapangan. Kita ukur tinggi rendah tanah pakai alat,
biar pas pembangunan fondasi atau saluran air, posisinya itu tidak meleset dan air mengalir dengan benar. Kemudian yang C, manajemen risiko pada pengujian material. Jadi sebelum dipakai, semen atau baja kita siksa dulu di lab. Kita ukur batas kekuatan secara fisik supaya tahu kapan bahan itu bakal rusak. Jadi kita bisa cegah bahaya lebih awal. Kemudian yang terakhir, sinkronisasi model digital dan realitas lapangan. Jadi ini soal memastikan apa yang ada di layar komputer atau desain kita itu apakah sama persis dengan apa yang tukang bangun di lapangan. Jadi jangan sampai di gambar lurus di lapangan malah mencong ke sana kemari. Seperti itu. Yap, sekian presentasi saya, penjelasan saya. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.